Oke teman-teman, bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Beat FI ESP Eco bagian CVT-nya suaranya gericik-gericik, kemericik, kling 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 gitu juga ada teman-teman ya. Hehehe. Jadi kerusakan-kerusakan pada bagian CVT itu banyak teman-teman, khususnya bunyi-bunyi ya. Nah, salah satunya bisa disebabkan karena keausan pada plat yang ada di bagian kampas ganda. Nah, di sini nama barangnya piringan kopling ya teman-teman ya. Nih piringan kopling, di sini apa nih? Tulisannya piringan kopling samping apa ya di sini ya. Nah, ini buat teman-teman mekanik pasti paham lah nih namanya plat ya. Tuh. Kalau di bahasa kita plat yang ada di bagian kampas ganda. Nah, suaranya ini kling 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 gemerincing gitu teman-teman kalau posisi motor itu lagi dinyalakan ya. Kling 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 kerincing 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 gitu ya. Nah, nih nanti saya akan berikan contohnya ya. Nah, adanya di sini teman-teman nih. Nih kalau saya kocok atau saya goyangkan bunyi nih. Tuh ya. Tuh. Tuh ya. Terdengar ya teman-teman. Goyang dan oblak. Nah, ini kalau misalkan motor dinyalakan dan bunyi, dia bunyi kling 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 cring 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 gitu karena dianya bunyi goyang oblak gitu. Boleh. Masih nyimpen tumbuhan ke Bu? Ya nih. Klincing 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 gitu ya teman-teman ya. Makanya dia menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Nah, di sini namanya plat piringan kopling ya untuk motor matic. Nah, biasanya terjadi kausan-kausan di lubang-lubangnya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum bisa menganalisa suaranya kasar, klincing 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 gitu, wah dari mananya nih, bingung nih pasti nih teman-teman mekanik ya. Tetapi kalau buat insya Allah buat teman-teman mekanik yang sudah pernah mengalami permasalahan seperti ini, dia pasti akan mengarahkan ke plat ini. Karena apa? Nanti salah analisa rumah roller, bos roller, roller, terus slidingnya. Waduh, kalau yang belum pernah ya, kok karena dicek semuanya bagus katanya kan. Nah, ternyata kausan di sini disebabkan karena platnya ini lubang-lubangnya sudah aus, longgar bahasanya teman-teman. Yang seharusnya kencang, presisi di kedudukannya ini, maka motor menjadi bunyi itu. Nah, ini kalau misalkan dinyalakan motornya bunyi klincing 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 gitu teman-teman. Tuh, koplak ya. Tuh. Ya, nanti kalau sudah saya ganti platnya ini, insya Allah saya jamin suaranya halus lagi. Ya, dijamin karena ini sudah saya buka-bukain ya. Jadi tutorialnya enggak dari awal ya. Jadi intinya permasalahan pada motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini suaranya kasar, kling 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 gitu ya. Tuh, bunyi ya. Dia disebabkan dari plat yang ada di kampas ganda ini ya. Nih namanya piringan kopling kalau teman-teman mekanik sebut. Plat apa nih namanya ya, penahan kampas ganda ya. Oke, saya buka dulu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman nih pada suatu saat kemungkinan motornya mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman bunyi-bunyi di bagian CVT-nya, coba dicek ya. Nah, ini untuk permasalahan pada motor Beat yang terjadi suaranya seperti ini dan dianalisa bunyi-bunyi celing-celing celing-celing celing gitu tuh. Ya. Nah, ini untuk Beat FI ESP Eco yang kampas gandanya itu kode spare part K81 ya teman-teman ya. Nah, buat ini Beat Eco yang 2000 antara 2016 sampai 2019 itu ada yang dari pabrikan dikasih
kampas ganda yang K81. Ini bukan yang K16 ya. Kalau yang K16 dia jarang rusak karena platnya tebal teman-teman. Tuh ya, platnya tebal. Nah, jadi nanti teman-teman akan saya buka dulu ya. Nih saya buka ya. Nah, kita buka dulu. Nanti teman-teman bisa melihat keausan yang ada pada platnya seperti apa ya. Kita buka dulu. Ya, kita tahan. Nah, nanti teman-teman tahu nih ya. Iya, nih teman-teman nih. Nah, platnya ada di sini ya. Nih, tuh, ya. Jadi bunyi dia. Tuh, tuh. Dia kausan tuh. Liatin kalau kita goyangkan pakai tangan. Tuh, bunyi teman-teman. Karena platnya ini lubang-lubangnya sudah longgar. Jadi menyebabkan goyang goblak gitu teman-teman. Makanya nih saya sudah belikan yang baru ya. Nah, ini buat teman-teman nih, tuh ya, sudah saya belikan dengan plat yang baru. Jadi nanti plat yang baru ini akan presisi di dalamnya ya. Jadi motor nggak bunyi lagi nanti. Insya Allah saya jamin ya. Nah teman-teman ya, oke nih kita buka dulu. Ya nih, biasanya buat teman-teman yang belum pernah mengalami ya, apalagi buat teman-teman yang nggak tahu, pasti bingung, wah suara geliciknya dari mana ya, dari apanya. Nah, padahal masalah sepele saja teman-teman ya, bukan masalah harganya, tapi kan masalah penganalisaannya, kemampuan si mekanik-mekanik yang mengecek ya. Wah, nanti kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, disangka kerusakannya berat gitu kan, akhirnya ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Ternyata masih sama saja ya. Ternyata kerusakannya di sini. Jadi artinya lubang-lubang yang ada pada platnya itu sudah aus. Tuh. Sudah goblak ya. Nah, nih. Oke, saya akan ganti dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan bisa melihat hasilnya. Walaupun nanti nggak saya pasang ya, karena durasinya panjang teman-teman. Saya masih melanjutkan yang lain. Cuman dari inti tutorial saya, jadi pada motor yang suaranya gemerincing ya gitu, itu disebabkan dari itunya ya. Kita akan cari obeng dulu teman-teman ya. Kita cari obeng untuk ngebuka penguncinya ya. Nih teman-teman, penguncinya. Nah, ini sekaligus ganti ya teman-teman. Penguncinya di sini ya. Nih penguncinya nih. Nah, di sini ada klip ya, ada 3 biji, hati-hati dalam membuka ya nih. Nah, gitu teman-teman. Klip pengunci platnya nih, ya kecil-kecil tuh. Jangan sampai hilang ya kalau ngebuka ya nih. Ada 3 biji ya. Kita buka semuanya nih teman-teman kalau mau lihat kerusakannya ya nih. Nah, nih teman-teman, tuh ya. Tuh ya bunyi kan? Tuh, tring 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 gitu teman-teman. Kalau motornya nyala tuh, karena dia sudah lower tuh teman-teman. Tuh perhatikan, tuh liatin lower karena dia guncangannya besar ya kan. Nah, ini berlaku untuk motor Beat FA ESP Eco yang kampas gandanya K16 teman-teman. Ini saya nggak tahu nih pernah diganti apa belum nih ya. Saya karena ini konsumennya baru datang sekarang ya. Ini kalau dilihat nih udah pada jebol juga tuh kampas gandanya ya. Aslinya yang saya tahu itu kampas ganda Beat FA ESP Eco itu menggunakan kode spare part K16 rata-rata ya. Kalau misalkan sudah diganti menggunakan kode K81, ini K81 teman-teman. Nah, kalau yang K16 ininya gede nih, tebel. Jadi kayak jarang rusak K16-nya. Kalau yang K81, nah ini tipis ya nih. Nah, di lower juga nih. Ini lihat juga udah lama juga nih kampas gandanya nih. Udah mulai tipis ya tuh. Liatin yang belakang tebal ya. Ini tipis. Nih, tipis juga nih ya. Jadi untuk mantapnya lagi sebenarnya ini diganti. Jadi kalau untuk persenannya 100% barunya, ini kampas gandanya sudah tipis antara 45%-an 40% lah dari barunya ya nih. Nah, jadi bahasanya undak-undakannya kalau bahasa kita ya. Nih.
Ini besinya, ini undakan 1, undakan 2 ya tuh. Ini udah, ya ini masih tebel karena di belakang. Nah, depan tuh udah hilang undakan yang satunya tuh. Ya kan, udah tipis. Nah, bahasanya sebagai penambah tutorial aja nih, ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Tuh ya kan, udah tipis. Jadi tuh ini juga udah hilang tuh undak-undakan satunya. Bahasanya udah terkikis ya karena pergesekan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, cara gantinya udah cukup kita bongkar pasang saja. Nih dicek dari koken sini. Nah, ini berlaku untuk K81 teman-teman ya. Kalau yang K16 platnya tebel kayak jarang rusak. Nah, nggak tahu saya udah pernah diganti apa belum ini si platnya, apa kampas gandanya. Biasanya kalau kita mengarah murahnya aslinya K16 kita beli, kita ganti dengan kode spare part yang K81. Jadi kita ganti ininya teman-teman. Jadi untuk ngacu murahnya, kalau yang ori kan ini kampas gandanya kan 140 150. Tapi kalau pakai yang K16 itu harganya 250 yang ori teman-teman. Itu harga partnya aja, belum harga jasa pasang ya. Jadi kalau mau murah kita belikan saja yang K81. Jadi lebih murah, tapi platnya harus diganti karena kalau nggak diganti nggak masuk nanti kedudukannya ya, karena platnya tebal. Nah, kita tinggal pasang saja teman-teman nih seperti ini. Nah ya, tinggal kita kancingkan lagi dah si klipnya ya, penguncinya seperti itu ya. Nah, ini salah satu kerusakan pada CVT Beat FI Spoko yang suaranya gemerincing, celing 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 gitu pada saat motor kita nyalakan ya. Tapi kalau misalnya ini dalam posisi langsam saja teman-teman bunyinya. Tapi kalau misalkan udah digas, dia udah jalan 20 kecepatan, 30 kecepatan, 40, 50, dia kan udah dapat tekanan tuh. Maka dia nggak bunyi lagi. Nah, posisi dia langsam saja dia bunyinya cering 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 karena koclak teman-teman. Goblak koclak. Lubangnya lower ya kan. Jadi kalau udah lower gimana nih? Udah lower teman-teman ya. Udah aus namanya. Longgar ya. Sesuatu yang longgar udah nggak presisi ya kan. Nah, itulah. Nah, kita pasang ya penguncinya. Kita pasang penguncinya. Nih tangnya kurang asik nih teman-teman. Aduh, kurang asik. Iya. Tuh ya teman-teman ya. Oke, kunci-kunci, klip-klip. Namanya klip pengunci ya. Ini harus berhati-hati dalam memasang, harus tepat di kedudukan tiangnya ini teman-teman. Jangan nggak tepat. Kalau nggak tepat pemasangannya nanti bisa kabur dia ya, karena belum pas sama kedudukannya. Tuh kalau udah pas mantep ya. Tuh ya udah kencang ya tuh. Tuh udah kencang teman-teman. Maka nanti pasti nggak bunyi. Ini masih ada goyang dikit tapi aman lah. Yang penting coba lihat lagi ya, cek lagi ya teman-teman ya. Kok perasaan nggak presisi. Nanti kalau misalnya emang ini saya buka, yang penting kelihatan dari yang lama aja. Kelihatan dari yang lama nih ya, tuh dia sudah lower tuh ya. Nih tuh lubangnya udah lower tuh ya. Ini seharusnya kalau pakai K16 lebih kokoh lagi teman-teman, tapi kan kampas gandanya mahal. Iya, kampas gandanya mahal. Coba saya buka dulu ya. Saya sembari melakukan pengecekan. Tapi sih udah presisi, orang udah baru teman-teman ya. Tuh ya, nih udah presisi ya tuh. Kalau enggak ya berarti si tiangnya ini ikut kemakan berarti nih teman-teman. Tuh iya, tiangnya aja kemakan nih teman-teman. Makanya si lubangnya ini udah baru, jadi kelihatan kendor juga tuh, ngoblek ya. Iya bener nih tuh. Asnya kena juga nih berarti Mas nih. Tuh asnya nih tuh. Nih liatinnya saya buka ya teman-teman ya, nih berarti asnya juga kena juga nih. Kalau misalnya plat yang baru saya ganti, nih dia masih bunyi. Nah tuh, nah iya emang nih udah aus juga, berarti kena nih si as tiangnya ini ya. Tuh jadi bunyi, harusnya presisi dia teman-teman. Nah ini asnya kena nih saya buka ya buat tambahan tutorial ya, tambahan pengetahuan, tambahan gambaran. Nanti mentang-mentang udah saya ganti, karena kan udah jelas kelihatan teman-teman. Yang baru ya nih, yang baru kan berarti kan masih cakep nih lubangnya nih, masih presisi. Nah yang lama sudah lower tuh ya nih. Nah mungkin karena sebab kelamaan nggak dilakukan pengecekan, nggak tahu tuh. Nah kan lihat goblaknya udah banyak tuh.
Nah, jadi dia makan sama si tongkatnya ini teman-teman, kemakan juga nih. Saya buka ya. Ini free nih pola teman-teman. Seharusnya udah selesai nih saya nih. Seharusnya sudah selesai. Wah, ini jelek nih saya. Tangnya yang cakep mana ya? Aduh. Tangnya yang cakep mana ya? Aduh. Apakah ada yang pakai apa gimana ya teman-teman ya? Jadi mengganggu kerja teman-teman nih. Ini kalau teman-teman mau tahu, ini aja udah ketahuan tuh lower juga tuh. Ya. Nih ya, nih saya buka ya buat teman-teman pahami ya. Nanti jangan mentang-mentang, "Bang, kok udah diganti platnya kok masih bunyi, Bang?" Nah, di sini bantalnya juga masih cakep. Di sini bantalnya juga masih cakep. Oke. Aduh, waduh seret juga nih, makanya nanti saya servis kalian dah. Aduh, tuh teman-teman. Aduh, keras. Ini karena macet nih teman-teman. Ini kampas gandanya sih masih lumayan oke sih. Nih. Tuh, kemakan teman-teman no Mas no. Kelihatan nggak no? Di luar ya bang. Iya kan? Nih kemakan nih teman-teman nih. Tiangnya ya nih. Seharusnya dia kan presisinya kalau ini yang bagus bawah nih. Yang bagus bawah nih ya kan tuh. Nah, jadi dia presisi ke sini nih teman-teman tuh. Nah, presisi di sini tuh. Dia aja udah lower tuh. Nih teman-teman tuh kemakan ya. Karena dia kedudukannya cuma sebatas di sini aja sampai sini teman-teman tuh. Nah, ini kedudukan si klipnya aja juga kena nih teman-teman nih. Karena lamanya aduh. Lama teman-teman nggak dibuka nih tuh. Nah, tuh. Nah, yang berlebihan sini nih aman ini berlebihan nih kayaknya nih. Nah, tapi intinya udah tahu ya teman-temannya. Jadi memang suara kasar gemerincing pada bagian sini itu disebabkan dari kelonggaran lubang ini sudah lower ya. Nih. Tuh ya, kelihatan udah lower ya. Nih, tapi kalau misalnya kita udah ganti dengan yang baru tapi masih nggak jauh beda, berarti si asnya ini, tiangnya ini teman-teman, dia sudah kemakan karena terlalu lama nih. Tuh, jadi seharusnya dia presisi kencang di sini tuh. Nih teman-teman, tuh ya. Tuh ya, tuh seharusnya dia presisi tek gitu teman-teman. Nah, dia kencang nih. Tapi ya kan udah presisi lumayan lah ya. Nah, kita akan rakit lagi ya, karena saya cuma ngecek aja teman-teman. Takutnya nanti si konsumennya sudah diganti kok masih bunyi bang, atau bagaimana gitu kan ya. Nah, ini sekalian saya servis nih biar nggak macet di sini ya. Karena nih dampak-dampak, makanya kalau yang buat K16 itu cukup kuat teman-teman. Kalau yang K81 emang dari pabrikannya dikasih platnya seperti itu. Nih saya bersihkan ya, supaya nanti kerja dari kampas gandanya enteng ya. Tadi macet ya dikit ya. Nah, celing gitu teman-teman tuh ya. Nah, dilihat dari kampas gandanya juga udah kemakan tuh ya kan. Ini si ori sih emang ori, tapi makanya tadi saya bilang teman-teman, apakah yang tipe ini dari pabrikannya dikasihkan 16 apakah 81? Karena memang dari pabrikan ada dua ya dikasihnya ya. Yang satu K81 yang lebih murah, yang satu lagi tuh lower teman-teman tuh. K81 sama K16 gitu ya. Jadi kalau misalkan si konsumennya itu dikasih harga yang K16, kadang merasa kemahalan karena itu harga unitnya yang K16 itu harganya 250 sekarang teman-teman. Waktu itu cuman 175-an di harga list ya. Ini saya bersihkan dulu ya. Nah, ini tuh terjadi aus kemakan juga. Waktu itu harga list yang K16 itu harganya masih di katalog. Nah, itu harganya 173. Nah, ini aja masih ini teman-teman, masih kurang ini. Aduh. Oke teman-teman, saya akan buat ini dulu bentar ya. Nanti saya akan pasang kembali. Intinya ya membantulah, cukuplah, walaupun tiangnya ini aus lah mungkin ya, udah cukup membantu ya. Nanti lihat aja hasilnya setelah dipasang ya teman-teman ya. Insya Allah mah udah nggak bunyi lah ya. Mana per CVT, ini per sliding ya. Nah, ini gini kita pasang kembali teman-teman. Karena ini cuma sebagai tambahan gambaran pengecekan teman-teman.
Aduh nih si tangnya kemana juga nih punya saya nih teman-teman. Oke, ada yang saya lebih bagus lagi tangnya teman-teman. Nah, kemarin bukan katanya Papa ambil. Aduh, dalam memasang Percivity kayak gini teman-teman caranya ya. Ini keras teman-teman. Aduh, ya oke, jangan sampai belum terpasang dengan baik ya teman-teman ya. Kita cek kepresisiannya, takutnya nanti lepas ya, nanti bisa berantakan di dalam, domelin sama konsumen kita ya. Abang mekanik bagaimana nih, motor saya jadi lepas kan gitu. Hehehe. Tapi enggak lah, aman tuh teman-teman ya tuh. Nah tapi udah lumayan lah, nggak apa-apa lah tuh ya. Jadi dia tiangnya kemakan juga nih teman-teman. Tapi ya lihat hasilnya aja ya. Intinya apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita akan pasang kembali klip-klipnya. Kita pasang kembali klipnya. Ya, seperti awal tadi ya, pemasangan klip. Tapi ya udah kenceng lah teman-teman ya. Kalau nggak kenceng ya berarti tiangnya sudah kurang baik lah. Jadi kita niat ingin membuat halus. Tapi kalau part-part yang ada pada motor itu sedikit udah kurang baik, tetap aja kan jadinya bermasalah kan gitu. Tapi ya intinya lihat hasilnya aja ya, karena memang kita sudah memberikan penjelasan dan kita sudah terangkan dari awal ya. Nah nih lumayan kenceng ya tuh lumayan kenceng lah aslinya. Ininya udah aus juga, tapi ya nggak apa-apa lah, udah mau apa adanya begini kan, udah gitu ya. Ntar lihat hasilnya setelah terpasang ya. Oke teman-teman, jadi pada intinya yang saya sampaikan, kerusakan masalah-masalah bunyi-bunyi pada bagian CVT salah satunya bisa disebabkan dari plat kopling ini ya, untuk motor Beat FISP Eco yang kode spare part K81. Dia terjadi kausan kelonggaran di bagian lubang-lubangnya, jadi dia menyebabkan goyang dan oplak gitu teman-teman. Maka bunyi kling cering 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 pada saat motor digas rendah ya, pada saat motor berputar. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Dan sukses selalu buat semua.